Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmu sholiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqah wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dalam segala hal dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, dan nikmat itu patut kita syukuri, bisa kita gunakan sesuai dengan tujuan dari diberikannya nikmat tersebut untuk beribadah. Kenikmatan akan kita peroleh setelah mengalami kesusahan. Ada ungkapan pepatah mengatakan, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada yang namanya kelezatan kecuali setelah kepayahan. Kita sholat, setelah sholat itu terasa nikmat, enak, karena kita sudah mengalami yang namanya kepayahan terlebih dahulu. Kalau sudah terbiasa kita sholat, rasa nikmat itu terasa. Kapan terasanya? Manakala kita ketinggalan sholat berjamaah atau sholatnya di akhir waktu. Jadi beda kalau kita sholat di awal waktu dengan akhir waktu, itu beda rasanya. Rasa nikmatnya itu berbeda. Itulah namanya kenikmatan dalam beribadah. Dan tidak semua orang merasakan nikmatnya beribadah. Kalau orang sholat buru-buru lewat seperti biasa. Tapi kalau sudah ditekuni, dikhusyuk, maka yang dia dapatkan adalah nikmat setelah beribadah tersebut. Dan nikmatnya dalam beribadah ini tidak semua orang bisa menikmati kecuali setelah melakukan beberapa training, setelah melakukan beberapa kali kebiasaan-kebiasaan yang sudah dia jalani. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mari kita awali dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat itu akan kembali kepada kita di akhirat, di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Dulu ada kisah Bapak Ibu, setelah Rasulullah berperang, pulang dari peperangan, beliau merasa keletihan dan kecapean. Para sahabat pun mencari posisi masing-masing untuk beristirahat. Rasulullah begitu juga, Rasulullah mencari tempat sendiri untuk melakukan pemugaran kembali pada jasmaninya atau istirahat. Maka Rasulullah pun menyendiri di bawah pohon, dan saking capeknya Rasulullah tertidur. Bayangkan ketika beliau dalam posisi tidur, itulah datang musuhnya bernama Da'thur.
Saat itu pedang Nabi Muhammad itu di samping beliau. Maka musuhnya datang mengambil pedang tersebut. Yang kita bayangkan pertama, situasi saat itu pulang dari peperangan, saking capek dan letihnya, tidak menyadari kalau musuh masuk ke barisan kaum muslimin. Dan yang diserang langsung itu adalah pimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicari langsung ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diambilnya seketika pedang itu seraya berkata, "Ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menolongmu?" Pedang itu sudah terhunus. Rasulullah dalam posisi tertidur. Datang musuhnya mengambil pedang seraya berkata, "Ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menolongmu?" Oh, sudah, bahasa orang sekarang ini face to face, sudah saling berhadapan. Maka Rasulullah berkata, "Allah Rabbi, Allah Tuhanku yang akan menolong." Saat itu seketika bergetar tangannya Daktur ini. Jatuh pedangnya ke tanah. Rasulullah mengambil, "Ya Daktur, sekarang siapa yang bisa menolongmu?" Maka saat itu Daktur pun tersungkur menyatakan masuk Islam. Kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi yang letih, dalam posisi yang begitu capek, dengan enteng beliau mengatakan, "Allah yang akan membantu dan menolongku." Kalau kita posisi saat itu, mungkin iman yang kurang mengatakan, langsung, tolong jangan bunuh saya. Bisa jadi. Kenapa? Karena Rasulullah merasakan muraqaballah dengan beliau. Rasulullah sudah merasakan betul-betul adanya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah betul-betul merasakan bahwasannya Allah senantiasa melihat, memantau dan memperhatikan beliau. Maka ketika Jibril datang dalam satu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman, apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan itu?" Maka di antara pertanyaan itu Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril. Ihsan adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita tidak jelaskan apa Islam, apa iman, yang kita jelaskan ihsan. Ihsan itu kata Rasulullah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, begitu kita sholat menyembah Allah, itu kita bayangkan seakan-akan Allah itu, seakan-akan kita melihat Allah. Itu puncak daripada ibadah seseorang. Kalau kita belum merasakan melihat Allah dalam ibadah, maka kita belum merasakan puncak daripada ibadah tersebut. Fa illam takun tarahu, andai kata engkau tidak merasakan dan tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, rasakan adalah, rasakan. Sesungguhnya Allah itu melihat dirimu. Ada dua kalau kita ingin meraih derajat ihsan atau puncak dari ibadah. Ketika kita beribadah, kita akan membuat perasaan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, kita harus menimbulkan perasaan Allah melihat kita. Bagaimana caranya Allah melihat kita? Kita terbayang dalam sholat itu. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada ikatan perjanjian. Ketika imam atau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah menjawab
Karena setiap bacaan Fatihah kita Allah langsung menjawab. Maka resapi ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbayang bagaimana Allah yang mengatur jagat raya sebesar ini. Kita harus terbayang pikiran kita, walaupun sepintas sekilas. Kita terbayang betapa besarnya Allah dan Dia mengatur semuanya alam ini. Bagaimana terbayang planet-planet yang tidak bertabrakan. Bagaimana terbayang Allah turunkan hujan. Bagaimana manusia sebanyak ini bisa damai. Itu kita bayangkan, kalau tidak Allah yang mengatur, maka mustahil hal itu terjadi. Nah, mestinya kita terbayang tentang kebesaran Allah. Ar-Rahmanir Rahim, terbayang bagi kita ya Allah, bagaimana Allah belas kasihnya kepada makhluk. Bahkan makhluknya yang tidak ibadah kepada Allah saja Allah kasih dia rizki, Allah kasih dia kehidupan. Betapa belas kasihnya Allah. Maliki yaumiddin. Maka kita terbayang di hari kemudian Allah menguasai menjadi raja di antara raja-raja. Terbayang kita di hari penghisapan, di hari perhitungan, di atas sirat, di padang mahsyar kita bayangkan. Sudah kita jelaskan karena kita sudah bahas panjang lebar masalah padang mahsyar, masalah sirat, masalah akhirat. Tapi begitu imam membaca Maliki yaumiddin, bayangan kita terbayang bagaimana Allah saat itu menguasai segala-galanya. Nah, kalau kita sudah terbayang itu akan merasakan nikmatnya ibadah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang, ulama-ulama kita dulu, kalau sholat itu banyak nangis. Kenapa? Karena mereka terpikir kebesaran Allah, terpikir juga bagaimana kekuasaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana Rasulullah bisa sholat sampai kakinya bengkak panjang waktunya? Karena meresapi inti daripada bacaan-bacaan sholat itu. Memang Pak, kita ini kurang memahami belajar bahasa Arab, sehingga dalam ibadah kita juga baru sebatas baca, baru sebatas dilafaz. Maka dulu ada orang Palestina, dalam berita itu saya baca, orang Palestina itu heran dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu hafal ayat-ayat Quran, itu hafal, surat-surat pendek itu hafal. Bacaan Al-Fatihah hafal, beberapa ayat hafal. Begitu ditanya, kamu mengerti enggak apa yang kamu baca? Enggak, katanya. Tapi hebat, walaupun tidak mengerti bisa hafal orang Indonesia. Itulah orang Indonesia, walaupun tidak mengerti dia hafal. Nah, bapak-bapak itu Yasin hafal kebanyakan. Tapi kalau ditanya ketemu orang-orang Arab, paham enggak arti Yasin itu? Enggak. Nah, mereka respect. Ada orang yang tidak paham kandungannya tapi hafal teksnya. Nah, itu mereka juga respect. Kalau orang-orang Arab di sana hafal teks dan mengerti kandungannya. Karena memang bahasa mereka. Nah, kalau kita mampu, lihatlah terjemahnya, lihatlah ininya. Minimal kita baca dan mengerti apa yang kita baca. Begitu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana Allah berjanji. Maka dalam salah satu tafsir mengatakan ketika kita punya hajat yang begitu besar, begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebutkan dalam hati hajat kita tersebut. Dalam hati, jangan dilafadzkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah minta hujan, batal salat kita. Dalam hati terbesit dalam hati kita punya hajat, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu tempat atau waktu tempat yang mustajab untuk berdoa, tapi dalam hati, sekilas, sepintas, jangan lama-lama. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, banyak sekali permintaannya, lama sekali. Selesai salatnya. Sepintas saja satu. Kita kan punya 5 kali. 5 waktu. Kemudian dalam 5 waktu itu ada yang 4 kali. Ya.
Rakaat pertama minta ini, rakaat kedua minta ini, ketiga minta ini, keempat minta ini. Hajat kita sebutkan. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya doa. Tempat kita untuk meminta. Maka mintalah di waktu sholat. Yang kedua, waktu yang mustajab di akhir atau ketika ruku. Ada ulama berpendapat akhir sujud, mohon maaf di akhir sujud. Ada ulama yang mengatakan setiap sujud, karena berdalil Allah itu lebih dekat dengan hambanya ketika dia sujud. Maka usahakan setiap sujud, di samping kita membaca tasbih, hati kita juga terfokus kepada Allah, apa hajat kita. Jangan bengong saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hatinya punya hajat. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh-soleha. Ya Allah, jadikanlah saya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu kita sebutkan dalam hati. Jangan sampai terlontar di bibir. Kalau satu kata terlontar di bibir, batal sholat kita. Nah, Allah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah perjanjian aku, kata Allah, dengan hambaku. Apa yang mereka minta akan aku berikan. Maka ketika kita punya hajat, mendoakan orang sakit, mendoakan orang-orang yang punya hajat, punya penyakit atau lainnya, dalam suasana yasinan misalnya, ketika baca Al-Fatihah kita berhenti sejenak. Ketika Fatihah, mari bersama kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti sejenak, kita sebutkan dalam hati untuk mendoakannya. Insya Allah akan terkabul. Nah, muraqabahnya, kita kembali muraqabah Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah bisa menghadirkan, merasa hadirnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam setiap masalah selesai masalah itu dengan sendirinya. Karena ada muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca beberapa ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kita tidak perlu cemas. Ini bentuk dari muraqabah Allah, atau dalam arti muhasabah untuk diri kita sendiri. Muraqabah, muhasabah. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan yang tepat di hari kiamat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada senyawa pun, seseorang pun yang terzolimi nanti di hari kiamat. Wa in kana misqala habbatin min khardalin. Walaupun perbuatannya itu sebesar biji sawi. Ataina biha, pasti akan kami datangkan dan akan kami tampakkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami, kata Allah, sebagai penghisap nanti. Jadi bayangannya nanti Pak Bu, kita di hari kiamat, seperti yang kita sampaikan, Allah akan meletakkan timbangan. Maka di sana kita tidak perlu ragu, tidak perlu berbuat yang kurang baik di dunia ini. Kalau orang pun mencela, mencaci, menghina kita, tidak perlu kita balas. Pasti nanti di akhirat itu sekecil apapun perbuatan itu akan menjadi ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tekankan di sini, kita harus menghitung diri kita. Muhasabah, mengoreksi, introspeksi diri kita. Jangan sampai kita ini berbuat hal-hal yang Allah tidak ridhoi sekecil apapun. Kenapa? Karena dia akan ditimbang nanti di akhirat.
maka kita harus muhasabah, harus introspeksi. Karena buku ini, Pak Bu, sekali lagi, ini adalah nasihat agar kita menjadi orang yang mukmin sejati. Para ulama mengatakan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah sholat subuh. Kalau ciri orang-orang yang Islam itu sholat Idul Fitri. Nah, kalau cuma sholatnya Idul Fitri saja berjamaah itu baru orang Islam. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah dia orang mukmin. Kita lengkapi menjadi mukmin yang sejati, itu kita bahas buku tentang Mau'izatul Mukminin, nasihat bagi orang-orang yang ingin menjadi mukmin sejati. Di antaranya harus muhasabah dan muraqabah, introspeksi. Tidak perlu khawatir kita dengan perbuatan orang lain kepada kita. Karena semua dihisab yang kita takutkan, kita membalas perbuatan orang lain dan perbuatan kita itu nanti ditimbang. Akan ditampakkan, akan didatangkan oleh Allah. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua. Wa wadu'al kitaba fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadiran wala yuzlamu rabbuka ahadan. Kata Allah, nanti kami letakkan kitab. Orang-orang yang berdosa itu nanti akan melihat seraya ketakutan. Begitu Allah letakkan kitab catatan amal manusia di akhirat, maka orang-orang yang berdosa itu begitu diletakkan aja udah takut. Misalkan saya letakkan begini, Allah letakkan buku catatan. Baru meletakkan buku saja belum dibuka. Orang-orang yang berdosa itu saja sudah ketakutan. Nah, itu bedanya orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang banyak amal solehnya di akhirat. Baru didatangkan buku catatan amal itu baru didatangkan. Itu saja mereka sudah ketakutan. Fataro mujrimin musyfiqina mimma fihi. Mereka ketakutan orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa perbuatan mereka yang mereka kerjakan. Seraya berkata, ya wailatana ma lihadzal kitab. Aduhai, ini kitab apa? Mereka bertanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak aja menyisakan sekecil apapun dan sebesar apapun. Semuanya tercatat di situ. Jadi sekecil perbuatan. Misal detik. Sampai misalnya kita ambil batu. Mau melempar orang. Tidak kena. Tercatat. Apalagi mengumpat orang. Hitam. Kecil. Ngejek orang. Sudah tercatat. Mereka kaget. Ini kitab apa? Kecil, besar, semuanya tertulis. Tidak menyisakan sedikit pun. Di hadapan mereka. Dan Tuhanmu tidak akan menzolimi seseorang. Kita muhasabah lagi. Koreksi. Bagaimana cara kita muhasabah? Karena banyak orang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Bagaimana cara kita menghisab? Seperti ini cara kita menghisab diri kita. Kita hisab diri kita pertama harus muraqabah Allah hadir dengan kita. Harus kita yakini. Kecil, besar, sebesar apapun, sekecil apapun, hadir nanti perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Di hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka Allah berikan kabar kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat, semuanya didatangkan Allah sementara mereka udah lupa. Allah menyaksikan semuanya.
Semua dihadirkan, sementara mereka sendiri sudah lupa. Kita Pak Bu na'udzubillah, usikum nafsi bitaqwallah, lebih banyak mengingat kebaikan daripada mengingat kejelekan kita. Sekarang kita balik kalau bisa. Kita harus mengingat terus tentang kejahatan dosa kita, sementara kebaikan kita lupakan. Harus memulai merubah pola pikir kita. Karena kebanyakan kita ini lebih banyak mengingat kebaikan daripada kejahatan atau dosa ataupun kesalahan kita. Kalau kebaikan itu diungkit terus. Sementara kesalahan, dosa, maksiat kita lupakan. Maka dalam salah satu pendapat ulama, orang yang senantiasa mengoreksi kesalahan-kesalahannya, introspeksi dirinya tentang kesalahan-kesalahan dan dosanya, maka besok di akhirat hisabnya ringan. Maka kalau kita ingin hisab kita ringan, buatlah senantiasa diri kita ini untuk mengintrospeksi, mengoreksi dosa-dosa kita. Maka nanti di akhirat dosa kita, hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, manusia akan mengalami hisab yang begitu berat manakala di dunia dia tidak pernah menghisab dirinya. Maka benar kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Kita senantiasa menghisab, introspeksi diri kita. Ya Allah, umur saya waktu 10 tahun dulu apa dosa-dosa saya, diingat terus. Ketemu. Dulu sering mengambil pensilnya teman, misalnya astagfirullah pensil. Terus introspeksi. Kalau kita menghisap diri kita, Allah bantu kesalahan-kesalahan itu akan muncul. Dari mana kita mampu menghisap, dari mana kita bisa mengelebur seluruh dosa kita, maka kita akan dibantu oleh Allah kalau kita menghisap diri kita. Umur 10 tahun, nyolong pensil misalnya, ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfari. Berapa harga pensil saat ini? 1.000. Infak, ambil 1.000 ini untuk teman saya dulu yang saya colong pensilnya. Itu menghisap diri namanya. Mas Ilyas umur 11 tahun introspeksi. Kemarin waktu dulu di kantin misalnya, jajan 2 ngaku 1 misalnya, introspeksi. Ya Allah, terus hisap terus. Kita hisap 1.000. Ya Allah, ini saya infakkan. Kalau dulu pisang goreng harganya 100. Kalau sekarang 1.000. Infaknya dihargai sekarang. Jangan curang. Dulu kan harganya 100, Pak. Ya infaknya 100, enggak. Dihargai sekarang. Kenapa? Karena taubat dihargai harga sekarang. 1.000 pisang goreng, infak atas nama ibu kantin dulu yang saya colong, diampuni oleh Allah. Karena mau nyari orangnya tidak ada lagi. Mas Ilyas belum mondok di Yogyakarta, mau nyari ke sana, mau balik kon duit 1.000, ongkosnya saja sudah 2 juta. Dihitung-hitungnya sudahlah, infak saja 10.000 atas nama orang yang saya zolimi dulu. Nah seperti itu kita menghisap diri. Kenapa? Kalau kita menghisap diri, Allah akan memudahkan, meringankan hisap kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita tidak menghisap diri di dunia ini, maka di akhirat hisap kita berat. Mari bersama sama-sama menghisap diri. Kenapa? Karena kita lebih banyak melupakan dosa-dosa daripada melupakan kebaikan. Kita berusaha mulai hari ini melupakan kebaikan, mengingat dosa-dosa kita. Ayat keempat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak usah kita jelaskan, ada ayat Al-Qur'an, langsung saja ke ayat yang terakhir. Dalam Al-Quran itu disebutkan surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin
tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ayat ini pernah ditanya kepada Rasulullah, apa maksud daripada ridho Allah serta balasan surga naim dari ayat ini? Jadi begitu ayat ini turun ditanyakan, ya Rasulullah, apa maksud daripada Allah meridhoi seseorang dan orang itu ridho dengan Allah? Dan untuk siapa Jannatun Naim tadi? Maka dijawablah, itu semua untuk orang-orang yang menghisap dirinya semasa hidupnya. Jadi di dunia saja kita sudah diiming-iming. Bagi siapa yang terbiasa menghisap dirinya, mengintrospeksi dirinya, mengoreksi dirinya, maka iming-imingnya satu, Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita di dunia, masalah kita akan ditangani oleh Allah. Di akhirat Allah beri balasan tentang dengan surga Allah, yaitu surga Naim. Surga Naim, surga penuh kenikmatan. Nah, kalau oleh karena itu maka kita harus senantiasa mengamalkan semaksimal mungkin anjuran dari Umar bin Khattab untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita. Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dalam ayat lain, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muqdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa baina 'amadan ba'idan wa yahzarukumullahu nafsah. Jadi di hari kiamat nanti manusia itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu akan diperlihatkan dan mendapatkan tentang perbuatannya. Ada satu ungkapan dari orang-orang tersebut, mereka menganggap begini, aduhai, andaikan ada waktu yang begitu panjang antara dirinya dengan hari hisab ini, maka mereka mau sekali beranggapan ada waktu lagi untuk beribadah, untuk menghisab dirinya. Maka di antara salah satu iming-iming keinginan orang yang sudah meninggal itu ingin hidup walaupun sejenak saja, kembali lagi ke dunia untuk beribadah. Karena betapa pentingnya ibadah itu ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, Pak Bu? Karena manusia itu sadar kalau sudah di alam kubur. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, An-nasu niyam. Manusia itu sebenarnya tidur di dunia ini. Kebanyakan manusia itu tidur di dunia ini. Kita bayangkan orang yang tidur itu, Pak Bu. Dia tidur mimpi. Mimpi dia senantiasa membawa dia terlena kemana-mana dalam mimpi itu. Dia akan sadar ketika dia terjaga. Jadi kalau orang tidur itu, Pak Bu, waktu dia tidak tahu. Ada orang tidur, oh sekarang sudah jam 1, tidak ada. Orang yang tidur itu tidak mengenal dan tidak mengetahui waktunya. Tiba-tiba bangun subuh, tiba-tiba bangun jam 3, tiba-tiba bangun jam 4, itu orang tidur. Dia tidur juga jam berapa pasnya dia tidak tahu. Jam 8, jam 9, ataupun jam 10 dia tidak tahu. Tiba-tiba bangun, sudah pagi. Kapan dia sadar? Ketika dia terbangun. Ali berkata, manusia itu di dunia ini kebanyakan seperti orang tidur, bahkan tertidur. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, tidak paham tentang pentingnya waktu. Kapan mereka sadar dan terjaga? Kalau sudah di alam kubur. Barulah mereka sadar dan terjaga, bahkan kaget. Ternyata selama ini
mereka tertidur di dunia. Nauzubillah kalau kita sampai seperti itu. Jangan sampai kita ini seperti orang tidur atau seperti orang tertidur yang sadar nanti baru menyesal ketika sudah di alam kubur. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga penyesalan nanti ahli surga itu menyesal. Kok bisa ahli surga menyesal? Karena mereka menyesal kenapa amal ibadahnya tidak bisa lebih banyak, lebih giat, lebih bagus lagi dari yang mereka rasakan saat itu. Ahli surga pun menyesal. Menyesalnya karena ibadahnya belum maksimal. Menyesal kalau ibadahnya belum sebanyak dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai penyesalan itu kita alami, maka kita harus sadar wal asri, demi masa, demi waktu, betapa waktu itu bermanfaat bagi kita. Maka salah satu bentuk amal ibadah kita, muhasabah kita di pagi hari setelah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, diajarkan di sini. Kita harus berkata dalam diri kita. Bentuk muhasabah kita waktu subuh. Jadi kita harus praktek. Mempraktekkan. Jangan sampai kita hanya mendengar, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap Allah. Bagaimana cara kita menghisapnya? Maka di buku ini detail dijelaskan. Bagaimana cara kita menghisap diri kita. Apa langkah-langkah kita untuk menghisap diri kita. Agar kita ini nanti tidak seperti orang yang tidur di dunia ini. Tidak seperti orang yang tertidur di dunia ini yang sadar nanti ketika sudah masuk kubur. Pertama, setelah subuh. Setelah subuh hendaknya kita berkata pada diri kita. Aku tidak punya harta selain umurku. Jadi umur itu harta yang terbaik. Ketika umur ini habis, maka habislah modalku. Ternyata umur kita ini modal. Ibarat kata, misalkan, Pak Hardi kalau mau berdagang, tidak ada modal, selesai. Berdagang tidak ada modal, apa bisa mendapatkan keuntungan? Tidak bisa. Seseorang berdagang, Pak Hardi punya modal 100.000, berdagang, jual sayuran, habis sayurannya, dapat untung 10.000. Terjual 110.000, untung 10.000 karena punya modal. Nah, kita hidup ini di dunia ini perlu memahami, aku tidak punya harta selain umurku. Ternyata umur itu modal kita. Ketika umur ini habis, maka habislah modalku. Dan putuslah harapan untuk melakukan perdagangan. Dan terputus juga untuk mencari laba. Kalau seseorang tidak punya modal, harapan untuk untung itu tidak ada. Kalau seseorang itu punya umur, maka sebenarnya umurnya di pagi hari itu modal dia untuk mencari laba berupa amal soleh. Maka ada ungkapan para ulama mengatakan demikian. Kita harus beranggapan kalau kita hidup di pagi hari itu, anggap itu umur yang Allah berikan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil istilah yang saya sampaikan sebelumnya, orang yang sudah meninggal di alam kubur punya keinginan untuk kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh. Itu keinginan terbesar orang-orang yang sudah meninggal. Kalau ditanya, apa yang engkau inginkan wahai orang-orang yang sudah meninggal? Balik lagi ke dunia untuk beramal soleh. Karena umur itu modal. Maka ada ulama mengatakan, kalau kita hidup di pagi hari itu, maka harus beranggapan itu adalah umur yang Allah berikan kesempatan kepada kita
setelah Allah matikan kita. Kita bayangkan kita sudah mati di alam kubur. Dan memang pada hakikatnya kita memang sudah dimatikan oleh Allah malam itu. Makanya doa kita sebelum tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Memang kita tidur itu mati. Makanya tidur itu temannya mati. Orang yang hidup, orang yang tidur pun tidak tahu tepatnya jam berapa dia tidur. Coba kita lihat misalkan Pak Haji Heru dengan Pak Ilyas di masjid kecapean. Lihat dipelototi terus pasir jam berapa lah tidurnya. Tidak tahu. Detik berapa, menit keberapanya tidak tahu. Karena itu semuanya rahasia Allah. Begitu juga orang yang meninggal. Orang yang meninggal pasnya itu jam berapa tidak tahu. Nah, karena kita sebenarnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah dimatikan. Nah, kalau kita hidup, anggap hari itu kita sudah diberi kesempatan, dibalikkan lagi nyawa kita untuk beramal soleh. Maka umur kita itu adalah modal kita untuk beramal soleh. Maka salah satu bentuk dari orang yang mendapatkan tempat iliyin, ruhnya nanti, iliyin itu tempat ruhnya orang-orang yang soleh. Kalau orang ruh itu saya review kembali pembahasan kita yang sudah lewat. Orang meninggal ruhnya ada dua. Satu balik ke iliyin, tempat yang tinggi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan sana, itu adalah ruh orang yang soleh. Yang kedua sijin, yaitu di dasar bumi yang paling dalam, sempit, namanya juga dasar bumi, sudah sempit, disiksa lagi, itu namanya sijin. Di antara bentuk orang-orang yang dijanjikan ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke derajat iliyin adalah orang yang hari itu mampu memanfaatkan, mengintrospeksi, mengawal, mengawasi waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi sehari terus ya kawal waktunya bermanfaat. Oh ini untuk manfaat untuk ini, untuk ibadah, untuk sosial lain. Terus dia koreksi, dia kawal waktunya. Maka orang-orang yang seperti itu, kata ulama ini yang dijelaskan dalam buku ini, maka dia akan kembali nanti ruhnya ke iliyin. Lewat? 5 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Jadi ke iliyin. Itu diantaranya orang yang muhasabah pada dirinya. Maka kalau kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan iliyin, maka kita harus satu, hari itu kita harus mengintrospeksi diri, muhasabah diri kita, agar diri kita ini bermanfaat waktunya, baik untuk ibadah ataupun untuk hal-hal yang bermanfaat. Amal soleh itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak hanya sholat, puasa, zakat. Segala perbuatan, amal ibadah yang ada manfaat nilainya, baik untuk diri kita, untuk orang lain, itu pun termasuk amal soleh. Maka beramallah dalam hari itu. Maka di penutup pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada 7 anggota tubuh yang harus kita wasiati setiap hari. 7 anggota tubuh yang harus diwasiatkan oleh diri kita dalam rangka muhasabah pada diri kita. Di antaranya 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 perut, 5 kemaluan, 6 tangan, 7 kaki. 7 anggota tubuh ini harus diwasiati, diajak bicara, dikomentari, dinasehati untuk mendapatkan puncak daripada muhasabah
untuk diri kita. Nah, kalau kita sudah mampu untuk mewasiatkan 7 ini, insya Allah kita bisa muhasabah diri kita. Akan kita bahas nanti ke-7 anggota ini, seperti apa bentuk nasihatnya, bagaimana cara menasehatinya, agar kita bisa mencapai derajat muhasabah, introspeksi diri dengan semaksimal mungkin. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena mengingat waktu yang sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri, ada manfaatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bagaimana awal pagi ini kita harus mengikrarkan dalam hati kita, yang paling pokok adalah umur kita di pagi ini adalah modal kita untuk berdagang mencari amal ibadah. Kalau kita tidak punya modal atau punya modal tidak dimanfaatkan, maka jangan berharap mendapatkan keuntungan. Punya modal 100.000 dipegang saja, tidak didagangkan, maka tidak akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga umur diberikan Allah setiap pagi bisa hidup kembali, tidak digunakan untuk berdagang mencari amal ibadah, mendapatkan laba dari Allah pun sia-sia. Maka jadikanlah umur di pagi hari sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan dan laba berupa amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum nafsi bitaqwallah. Mari bersama kita kita berdoa lagi. Walaupun kemarin kita sudah sholat gaib maghrib, pagi hari ini mohon sekali lagi kita mendoakan bapak-bapak, guru saya, pimpinan pondok modern Darussalam Gontor yang sudah mendahului kita bersama, bentuk jasanya baik bagi negara ini ataupun generasi muslim yang ada di Indonesia, mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan ruhnya di Iliyin, Allah rahmati beliau, Allah berikan melapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya bersama para syuhada, para alimin, sholihin, bersama para nabi, dan mudah-mudahan kita pun dengan doa ini bersama-sama menyusul dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di Iliyin. Kita berdoa juga untuk keluarga kita, saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan segala aktivitasnya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berinfak pada pagi hari ini, Allah jadikan infak itu sebagai penolak bala musibah bencana, dan Allah ganti dengan ganti yang lebih baik, yang lebih agung, dan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah angkat segala penyakit, masalah, dan Allah mudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufrin niran wa abdal daran khairan min darihi zawjan khairan min azwajihi sadiqan khairan min asdiqaihi innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka anta ghafurur rahim. Ghafir kulla khati'atihi wa ghafir kulla dhunubihi anzil alaihi rahmatuka wa barakatuka ya mujibas sa'idin alhiqhu bis solihin wal muttaqin wan nabiyyin wa suhadail alimin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasaddaqana wa anfaqana wa du'ana
wa ta'limuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infak kita 170. Alhamdulillah rabbil alamin.